Halo, selamat siang Kak Endang. Hai. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa itu plannersary dan mungkin pencapaian-pencapaiannya dari yang pertama mungkin ya. Apa itu plannersary dan sejak kapan berdirinya? Mungkin dapat juga diceritakan plannersary merupakan bisnis yang berkembang di bidang apa? Oke. Plannersary by Primaflora sebenarnya adalah toko tanaman awal mulanya. Jadi berkembangnya dari Primaflora di BSD, itu toko keluarga gitu ya. Keluarga sudah berkecimpung di toko tanaman ini semenjak tahun 90-an lah gitu. Nah, Plannersary sendiri adalah toko, bisa dibilang toko kesekian ya. Tapi buat saya ini toko pertama yang kita memasukkan lifestyle di dalamnya gitu. Jadi masukkan desain landscape, terus memasukkan aktivitas juga di dalam toko tanaman. Jadi toko tanamannya nggak cuma berdiri sebagai sebuah toko tanaman, namun ada kegiatan di dalamnya, mengajak lebih banyak orang lagi untuk mulai mencintai tanaman gitu ya. Kalau yang belum suka, dia memulai, at least dia kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita mulai untuk ajak banyak orang. Itu Plannersary. Kita mulai starting dari Januari 2022 gitu so far. Nah, dari bisnis tanaman sendiri sebenarnya balik lagi karena kita mengajak dan membuat wadah buat orang-orang. Akhirnya si Plannersary ini menjawab kebutuhan dari masyarakat gitu ya, kebutuhan dari klien dan customer lah. Ada yang ingin bermain di taman, kita jadi punya beberapa aktivitas yang mereka bisa lakukan di sini. Terus kita juga ada tempat buat minum kopi dan ada tempat buat minum jamu. Lalu selalu sedia tanaman dan berbagai kebutuhannya, dan juga itu tadi landscape design gitu. So far itu sih. Sebenarnya ketularan. Jadi karena bisnis tanaman dari keluarga, selalu kan bilang kalau yang nama hijau-hijau tuh selalu ketularan. Itu ternyata bener. Aku udah ngalamin sendiri, ngelihat beberapa orang yang tadinya nggak di bidang ini, karena kita kecemplung, akhirnya ketularan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kan background saya arsitek. Setelah punya anak, waktu bersama anak itu ternyata penting banget. Nah, jadi pada saat aku mulai Plannersary itu juga karena ada beberapa hal. Satu, membuat sebenarnya awalnya aku di Primaflora ya. Pas di Primaflora itu ingin membuat orang tua yang ada di bisnis ini bisa terus berada di bisnis ini sampai tuanya gitu. Itu di Primaflora. Jadi kita mulai dengan arsitektur yang baik segala macam gitu ya. Nah, sampai si Primafloranya bisa berjalan dan sustain gitu. Adik saya juga ikutan di dalamnya. Nah, namun ternyata karena itu bisnis keluarga, jadi banyak hal yang membuat kita tuh terpaksa saya harus punya satu space sendiri yang sesuai dengan desain gitu kan ya. Dan saya muncul Plannersary. Dan juga kenapa memilih bisnis tanaman dan landscape dibanding sebenarnya arsitekturnya masih jalan, tapi sekarang jadi jauh lebih fleksibel gitu karena pekerjaan taman, desain taman, dan ini tuh sangat ramah terhadap anak gitu. Tapi menariknya nggak lari dari arsitektur, jadi pekerjaan arsitektur yang berhubungan dengan taman malah dapetnya seperti itu, malah dapetnya jadi lebih banyak orang tahu Endang tuh ngerjainnya arsitektur yang berhubungan sama taman gitu. Itu sih so far dari awalnya si Plannersary itu gitu. Berarti visi misi dari Plannersary ini lebih untuk mengajak masyarakat, mengenalkan masyarakat kalau misalnya bisa loh yang namanya arsitektur itu masuk dalam ranah tanaman. Betul banget, ya betul. Jadi memang ingin kan sekarang banyak rumah dibangun lebih besar rumahnya daripada tamannya, gitu ya. Nah, seandainya orang-orang datang ke sini, terus mereka merasakan enak juga ya ada taman yang luas, gitu kan. Nah, itu sesuatu yang ingin kita encourage. Iya betul, encourage lagi. Banyak orang tuh sebenarnya kita tuh ruang itu sebenarnya kita nggak perlu terlalu besar loh, tapi ruang untuk
ruang hijau, lalu ruang untuk bermain di luar, itu yang sebenarnya kita banyak perlukan. Dan udara yang baik, cahaya yang baik dalam arsitektur itu yang kita perlukan. Sampai kita akhirnya bisa mengkolaborate dua itu. Jadi unsur arsitektur dan taman, itu sih so far. Nah, visi misinya adalah apa? Jadi mendekatkan lagi manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Karena kadang ya itulah ya fungsinya ruang publik kan akhirnya bertemu, tapi dengan harus ada sesuatu lagi supaya manusia dan manusia bisa dekat juga gitu. Interaksinya Iya betul, yang perlukan interaksinya, bukan cuma sekedar ruangnya, tapi interaksinya juga diperlukan sebenarnya. Oke, Kak. Itu sih. Lalu Kak, yang terakhir nih Kak, sedikit tentang apa saja ragam kegiatan yang sedang dilakukan Planner Seri Seru nih. saat ini, sama kira-kira ke depannya apakah ada inovasi atau goals-goals yang ingin dicapai Planner Seri? Iya, jadi kan seperti tadi dibilang kita mulai dari mimpi ya. Mimpi akan sebuah tempat yang ya itulah sebuah mimpi lah ya. Nah, mimpi-mimpinya akhirnya pelan-pelan muncul nih. Di sini kita ada main sama pelan. Itu kegiatan untuk anak-anak. Sebenarnya awalnya untuk anak-anak, untuk anak saya, untuk dia bisa berinteraksi dan belajar tentang alam. Tapi pada akhirnya berkembang menjadi teman-temannya pada banyak yang kumpul, datang segala macam gitu ya. Jadi itu jadi main sama pelan. Dan main sama pelan ini interaksinya bukan cuma untuk anak-anak aja. Bahkan orang tua pun dan dewasa pun juga bisa ikutan main sama pelan. Itu satu. Kita ada PPP juga, Pelan Parents Pop Up. Itu sebuah wadah komunitas untuk para home grower. Untuk mereka bisa berjualan, bisa sharing, bisa ngobrol di tempat ini. Jadi istilahnya jadi rumah kedua mereka sih. Untuk kita bicara soal tanaman, nggak cuma sekedar tanaman sampai hidup dan segala macam gitu ya. Itu kita bisa discuss di sini juga. Lalu di sini sekarang ada pameran nih. Ini pameran dengan teman dengan taman dari platform arsitek dan Repost Design. Mereka ini justru appreciation buat mereka sebenarnya untuk exhibitionnya untuk mengappreciate hasil kerja keras mereka dalam menciptakan sebuah branding pelan gitu. Jadi si pelan ini sendiri bisa jadi tempat buat exhibition gitu ya. Dan kita juga ada kegiatan di sini juga. Kita sediakan space untuk orang-orang bisa mulai small ceremony buat acara-acara wedding mereka gitu. Terus workshop composting, tea, jamu, segala macam sih. Itu bisa dilakukan di sini juga. Lalu ruang kreatif lainnya yang bisa kita sediakan di sini sebenarnya biasanya terjadi karena orang-orang yang meminta biasanya. Jadi bukan pada akhirnya kita tidak menciptakan, kita hanya menyediakan, tapi kebutuhan itu muncul dari masyarakat sendiri gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi gitu so far. Kalau misalnya ke depannya apakah ada inovasi atau goals yang ingin dicapai oleh Planner Seri? Masih banyak banget. Jadi kita masih pingin banyak explore. Banyak bidang-bidang yang mungkin kadang nggak berhubungan sama tanaman, tapi sebenarnya bisa match, bisa jalan bersama-sama gitu. Jadi nanti mungkin di tahun depan kita akan punya kopi juga. Jadi bisa ngopi di sini. Yang tadi ya sebenarnya yang kita perlukan adalah interaksinya kan. Orang akan menikmati taman ketika kita sediakan, ketika kita fasilitasi. Jadi kalau misalnya ada kopi, ada ada makanan kecil, orang akan lebih bisa menikmati nih satu area ini dan ngobrol gitu ya. Itu ada kopi. Terus yang sekarang lagi kita develop adalah sustainable wedding decoration. Jadi mungkin sama ya prinsipnya sebenarnya cuma pot plants ini yang kita jual. Ini kita juga bisa lakukan untuk mendecorate wedding gitu. Jadi weddingnya jadi zero waste. Jadi nggak ada barang-barang yang dibuang. Paling kita cuma bikin untuk buke bunganya, bunga pengantin kan. Nanti itu pun dipikirkan potongan-potongannya kemana. Kita bisa lakukan composting gitu. Jadi banyak hal di Planner Seri sendiri bisa lakukan. Dan inginnya nanti suatu saat kita kan ada area raised bed nih di depan. Raised bed itu kita mencoba untuk membuat taman edible garden yang sebenarnya bisa diaplikasikan ke rumah-rumah. Jadi sekecil apapun lahan yang ada di rumah itu, dia bisa menumbuhkan sendiri. Jadi
Orang harusnya nggak kelaparan kalau dia mau mengolah. Betul. Iya kan? Nggak harus belanja ke pasar terus, tapi kita juga bisa loh menumbuhkan sendiri. Nah, inginnya, goalsnya tim pelan di sini tuh kalau makan juga udah bisa dari garden sendiri gitu. Itu sih goals kedepannya, masih banyak yang pingin dikulik lagi gitu so far. Semangat untuk semua teman-teman yang sedang berjuang di segala bidang. Yang mungkin aku ingin sharing sedikit adalah kita harus menikmati seluruh prosesnya. Jadi nggak cuma hasilnya aja kita mau lihat gitu ya, tapi kita harus menikmati seluruh proses dan perjalanannya. So, pelan-pelan plan your plan, karena lokal tak jadi soal. Yeay. Sudah.